Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Mari katakan pujian cinta. Tuhan, kalau kami mengalami, menyadari kasih-Mu yang luar biasa, tidak ada alasan kami tidak mentaati-Mu dan mengasihi-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan, menyempurnakan, mewarnai hidup kami jadi indah, Tuhan. Dan oleh kasih-Mu kami punya tempat di hati-Mu yang selalu Kau bersedia, Tuhan, menerima kami dan menganugerahi kami banyak hal. Dan Kau buktikan Kau datang ke dunia berkorban mati, bahkan Engkau memberikan segalanya. Bahkan firman-Mu katakan Kau jadi miskin supaya kami kaya. Tuhan, dengan apa kami balas kecuali kami mengasihi-Mu, dengan cara kami mentaati karena mengasihi. Maka nyatakan lagi diri-Mu kepada kami, nyatakan firman-Mu, Tuhan, supaya kami mengenal-Mu, supaya kami berjalan seperti apa kehendak-Mu.
menyenangkan hatimu, memuliakanmu. Maka urapilah telinga kami mendengar, berikan roh hikmat, pengertian untuk mengerti setiap firman-Mu, dan kami siap melakukannya. Firman-Lah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Yang siap boleh berkata amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Haleluya. Tahun ini adalah tahun di mana kita mesti bertumbuh dan berbuah, dan itu sudah waktunya. Haleluya. Karena kita belum, bukannya baru 1 hari 2 hari, kita sudah begitu lama. Jangan sampai nanti Tuhan menginginkan buah dari kita, Dia tidak temukan. Karena satu ketika Tuhan marah, Dia ingin buah arah, lalu Dia melihat tidak ada buah, lalu Dia marah sehingga pohon ara itu kering sampai ke akar. Seharusnya buah itu yang diharapkan ada. Haleluya. Maka kita harus hidup bergerak di dalam Yesus. Sudah pasti kita berbuah, karena sumber hidup kita, pokok hidup kita dari Yesus. Semuanya ada di dalam Dia. Masalahnya kitanya, keputusan kita. Karena ada orang hidup di luar Yesus, ada hidup di dalam Yesus. Apalagi kita yang sudah percaya dan mau mengikuti Yesus, itu harus betul-betul hidup dalam Yesus dan menunjukkan buah sebagai bukti bahwa kita memang benar tinggal dalam Yesus, karena Yesus dalam kita. Dan hari ini kita belajar tentang kerajaan Allah. Mari kita perhatikan Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua orang Kristen pasti sudah tahu ayat ini. Kata cari dahulu itu yang paling utama, yang pertama, yang terdahulu. Itu yang harus kita cari dahulu. Karena cara hidup kita tidak sama lagi dengan cara hidup lama. Hidup baru itu berbeda. Hidup baru itu selaras dengan firman, sesuai kehendak Tuhan. Kalau dulu kita suka hati, sesuai dengan perasaan, keinginan, pikiran kita. Tetapi sejak kita lahir baru, maka hidup kita harus hidup baru. Hidup baru tidak sama dengan pola yang lama, atau yang disebut dengan hidup secara manusiawi. Kita harus hidup secara ilahi, secara rohani. Kita hidup seperti Yesus. Kita hidup tidak sama dengan pola dunia. Kita hidup dengan pola kerajaan Allah. Ya. Kerajaan Allah itu artinya, coba teruskan, apa itu definisi kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah. Karena Tuhan memerintah di surga, kerajaan Allah disebut juga kerajaan surga. Jadi pemerintahan Allah, Allah yang memerintah, ada perintahnya. Dan itu yang menjadi pola hidup kita. Teruskan. Kalau kita ada dalam kerajaan Allah, ada 3 karakteristik pokok tentang kerajaan Allah. Yang pertama, kerajaan Allah adalah kehadiran Allah yang menyelamatkan. Jadi dalam kerajaan Allah sudah pasti kita selamat. Bertobatlah, percaya Injil, ya kerajaan Allah sudah dekat. Jadi dalam kerajaan Allah, Allah yang berkuasa, Allah yang hadir, dan di dalamnya ada keselamatan. Di dalam Allah ada keselamatan. Yang kedua, kerajaan Allah adalah suatu dunia baru di mana penderitaan dihapuskan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ketika kita kerajaan Allah datang dan kita hidup di dalam kerajaan Allah, maka kehendak Allah terjadi seperti di surga. Jadi beda kehidupannya, ya. Jadi sejak di muka bumi kita sudah bisa hidup seperti di surga. Sejak kita di muka bumi kita sudah bisa hidup seperti di kerajaan surga nanti. Karena kerajaan Allah sudah datang. Makanya doa Bapa kami, salah satu bunyinya, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi
seperti suka. Kerajaan Allah adalah suatu dunia baru di mana penderitaan dihapuskan. Ya, upah dosanya semua itu penderitaan kematian. Kerajaan Allah justru beda. Ya, yang ketiga, kerajaan Allah adalah suatu perubahan baru, metanoia, perubahan di seluruh hidup kita, dimulai dari pikiran kita dan seluruh hidup kita. Dan perubahan itu relasi hubungan manusia dengan Allah. Ya, kita boleh mengalami ya hubungan yang luar biasa di dalam Tuhan lewat hidup dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kita ada dalam kerajaan Allah, inilah yang kita alami ya. Dan banyak hal lain ya. Carilah dahulu, carilah pertama, terutama, terpenting, terdahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu, kata semuanya itu, Yesus sedang mengajar dalam Matius 6 ayat 1 seterusnya, itu tentang kekhawatiran. Apa yang mau kita makan, minum, pakai, pokoknya hal-hal jasmani, hal-hal duniawi, hal-hal lahiriah. Banyak orang hanya berjuang akan ada yang khawatir tentang itu. Tapi Tuhan bilang jangan seperti itu. Kalau orang dunia mementingkan uang dan mengejar harta uang, finansial, dan mereka mengutamakan itu, bahkan sampai sadar tak sadar mereka mempertuhankan uang. Maka disebut dua tuan, Mammon mempertuhankan uang, materi, atau Yesus. Jadi tidak bisa dua-dua, harus salah satu. Kalau dia mempertuhankan uang, maka dia akan membelakangi Yesus. Sebaliknya, kalau dia mempertuhankan Yesus, dia akan membelakangi uang atau materi, mammon. Ayo, nanti setelah khotbah saya ini, minggu-minggu yang akan datang, saya akan khotbahkan bagaimana kita menjadi berkelimpahan dalam Tuhan, baik secara jasmani di dunia ini, baik juga secara rohani nanti dalam kekekalan. Haleluya. Ya, karena ada firman Tuhan bilang Kristus Yesus jadi miskin supaya kita kaya. Ya, cuma caranya berbeda dengan pola cara manusia, berbeda dengan cara lama, cara dunia, beda sekali, bahkan bertolak belakang. Nah, pastikan Anda hadir karena saya mau ini waktunya gereja mengalami itu. Kalau gereja tidak mengalami itu, saudaraku, maka orang-orang di sekitar kita tidak akan mengenal Kristus karena mereka mengalami Tuhan, diberkati Tuhan melalui kita nanti. Ketika Abraham diberkati Tuhan, Tuhan bilang olehmu dan keturunanmu bangsa-bangsa diberkati. Begitu cara Tuhan, ya. Itu sebabnya kalau gereja tidak maju, maka daerah itu tidak maju. Kalau gereja tidak terberkati, maka hanya kutuklah yang dialami sekitar mereka. Nah, itu akan kita pelajari apa maksudnya. Tapi ini dulu kita pelajari apa maksudnya mendahulukan kerajaan Allah, mencari dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah, teruskan, itu dalam Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman. Jadi bukan hal-hal lahiriah, bukan hal-hal duniawi, bukan hal-hal jasmani, tetapi soal kebenaran yang pertama. Yang kedua, soal damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus. Lalu yang ketiga, saudaraku, dalam 1 Korintus 4 ayat 20, kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, bukan kata-kata, tetapi dari kuasa Allah, ya. Jadi kerajaan Allah itu hal rohani, hal spiritual, bukan hal lahiriah, bukan hal jasmani, bukan hal duniawi, bukan hal daging, tapi hal-hal spiritual, hal-hal rohani. Yaitu apa? Yaitu kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Yang ketiga, kuasa kekuatan Allah. Haleluya. Itulah kerajaan Allah. Jadi ketika kita mencari kerajaan Allah,
Dan hidup dalam kerajaan Allah berarti kita hidup dalam kebenarannya. Berarti kita menemukan kebenarannya. Kalau kita mencari kerajaan Allah, cari kamu akan mendapat, maka kita akan mendapat kebenarannya, akan memiliki kebenaran, akan hidup dalam kebenaran. Kita akan memiliki damai sejahtera sukacita bukan dari dunia oleh Roh Kudus. Kita akan hidup dalam damai sejahtera sukacita yang dari Allah. Itu hal spiritual, ya. Dan kalau kita sudah mencari kerajaan Allah dan kita memiliki kerajaan Allah, hidup dalam kerajaan Allah, berarti kita memiliki kuasa kekuatan Allah. Jadi kalau saya hidup dalam kerajaan Allah, bergerak dalam kerajaan Allah, memiliki kerajaan Allah, berarti dalam hidup saya ada kebenaran, ada damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Saya memiliki kuasa kekuatan Allah. Dan kalau saya miliki itu, sudah pasti selamat, sudah pasti dunia saya beda, sudah pasti kehendak Tuhan yang terjadi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya sudah mengalami seperti di surga sementara ada di bumi, gara-gara saya hidup dalam kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah ini soal kehidupan, soal pola hidup. Jadi tidak ada hubungan kerajaan Allah ini kau menjadi sukses, kau menjadi kaya sekali, bukan. Itu hanya tambahan, itu hanya bonus, itu hanya efek samping. Itu akibat kerajaan Allah hadir dalam diri kita. Kalau orang dunia tidak. Makanya harus berubah dulu pikiran kita. Pikiran duniawi, pikiran manusiawi itu sama dengan pikiran yang dari iblis. Kenapa? Karena Yesus pernah marah dan menghardik Petrus. Melihat Petrus lalu dia bicara keras, "Ingat kau iblis, karena kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan oleh Allah." Pikiran duniawi, maka harus pikiran kita dirubah, metanoia, berubah dari pikiran duniawi menjadi pikiran ilahi. Kita sampai memiliki pikiran perasaan yang terdapat dalam Yesus, pikiran perasaan Yesus. Makanya dikatakan dalam Roma 12 ayat 1-2, jangan sama lagi dengan dunia ini. Pikirannya, mindsetnya, pola pikirnya. Kita harus memiliki pola pikiran kerajaan Allah. Karena kalau kita nggak berubah pikirannya, hidup kita tidak berubah. Metanoia itu akar dari kata metamorfosa. Kalau orang biologi tahulah metamorfosa. Perubahan bentuk dari ulat, dari kepompong dan kupu-kupu. Jadi perubahan telur, ulat, kepompong, ulat sampai kepada kupu-kupu, perubahan itu disebut metamorfosa. Jadi metanoia itu berubah pikiran kita sehingga berubah seluruh hidup kita. Alkitab berkata sebagaimana kau berpikir dalam dirimu seperti itu engkau. Jadi kalau kita berpikir pikiran duniawi, pikiran-pikiran manusiawi, maka kita akan seperti dunia ini. Ya. Tapi kalau kita berubah pikirannya, menangkap pikiran Tuhan, mentransformasi pikiran kita, merubah pikiran kita, metanoia, dari pikiran duniawi menjadi pikiran ilahi, pikiran Kristus, maka kita akan, saudaraku, seperti apa kehendak Tuhan. Jadi pikiran kita akan metamorfosa hidup kita. Jadi orang gak jauh dari pikirannya. Maka iblis sering menyerang pikiran kita paling utama dulu. Maka saudaraku, saudara harus menerima firman Tuhan, memastikan pola pikir hidup kita seperti pola kerajaan Allah. Bagaimana itu? Maka cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran kerajaan Allah itu, hidup dalam pola kerajaan Allah itu seperti apa?
yang lain yang dicari oleh dunia, itu bagi kita hanya tambahan bonus, bukan yang utama, bukan tujuan. Tujuan kita kerajaan Allah. Haleluya. Itu sebabnya disuruh kita lebih dahulu mencari kerajaan Allah supaya berubah dulu mindset kita. Ya. Mindset dunia berkata, kalau saya kaya banyak uang, maka saya bahagia. Salah itu. Realitanya enggak begitu. Kalau saya miliki uang, saya akan bisa memenuhi semua keinginan saya. Itu salah itu. Tetapi kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, kita sudah pasti damai sejahtera bahagia. Karena damai sejahtera, sukacita yang sejati yang asli itu datangnya dari Tuhan. Dan itu dampak langsung ketika kita menerima kerajaan Allah, hidup dalam kerajaan Allah, dan terus menjalankan hidup pola, bergerak dalam pola kerajaan Allah. Maka kita hidup dalam damai sejahtera sukacita. Haleluya. Banyak orang berpikir nanti kita akan belajar lebih dalam ke situ. Banyak orang berpikir bahwa sumber hidupnya adalah uang. Salah itu. Sumber hidup kita adalah Yesus. Amin. Tanpa uang pun bisa kita hidup sebenarnya. Uang itu hanya alat tukar. Zaman dulu, banyak dulu tidak pakai uang. Itu hanya alat tukar. Dan uang bukan tujuan. Uang hanya alat. Haleluya. Maka kata Tuhan, bisa uang itu jadi tuan bagi orang yang punya pola pikir dunia. Tapi uang itu bisa menjadi hamba yang baik bagi kita kalau kita hidup dalam pola kerajaan Allah. Kalau dia jadi tuan, dia akan menguasai kita dan dia tuan yang jahat. Dia akan membawa kita bertolak belakang dengan Allah. Maka yang disebut cinta uang akan segala cinta. Itu nanti kita akan belajar. Sudah waktunya kita mengalami buah hidup. Haleluya. Buah itu maksudnya bukti, hasil yang kita alami, efek manifestasi yang terjadi, itu artinya buah. Mari kita teruskan, ya. Maka kita harus cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Teruskan dulu. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu Yesus. Kebenaran itu firman-Nya, perkataannya yang ditulis dalam Alkitab yang menjadi hidup dalam diri kita. Itulah kebenaran. Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan kebenaran hidup." Yohanes 14 ayat 6. Dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu bukan kebenaran menurut dunia, banyak orang menurut saya. Kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Maka siapapun yang hidup dalam Yesus sudah hidup dalam kebenaran, sudah hidup benar, sudah dibenarkan. Siapapun yang hidup dalam firman, dia sudah hidup benar, sudah hidup dibenarkan, dan sudah hidup dalam kebenaran. Dia satu-satunya kebenaran, tidak ada yang lain. Benar menurut manusia itu tidak sama benar menurut Tuhan. Nah, dia sendiri yang benar, manusia tidak ada yang benar. Haleluya. Makanya kalau kita mau hidup benar, hidup dalam Yesus, bergerak dalam Yesus, hidup dalam firman, selaraskan hidup dengan firman, jangan bertentangan, bertabrakan dengan firman. Haleluya. Terus, jadi hidup dalam kerajaan Allah itu soal pola hidup dalam pemerintahan Allah, yaitu apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera itu dalam bahasa Ibrani perjanjian lama, dalam perjanjian lama disebut shalom. Jadi kalau kita sering bilang shalom, itu bahasa Ibrani, aslinya kata dari Alkitab, bahasa asli kita. Shalom itu artinya adalah keutuhan, kesehatan total, kemakmuran total, meliputi seluruh berkat Allah yang memenuhi kita. Dalam perjanjian baru disebut shalom itu eirene, artinya yang pertama tidak ada peperangan, tidak ada kekacauan. Jadi kalau ada perang, ada perkelahian, perselisihan, belum shalom itu. Jadi shalom itu relasi yang benar dengan Allah dan dengan Yesus,
hubungan yang intim, yang enak. Orang gak damai sejahtera kalau hubungannya gak intim dengan Tuhan. Belum shalom. Maka shalom itu seutuhnya roh jiwa tubuh kita, hidup kita, rohani jasmani, dalam luar, ya. Terus yang ketiga, relasi yang benar dengan antar manusia. Jadi kalau masih ada benci, saling bermusuhan, itu belum shalom. Makanya kita harus membawa shalom. Karena kita memiliki shalom. Berbahagia orang membawa damai karena mereka disebut anak Allah. Jadi kita yang bisa membawa shalom. Pertama, Yesus dan para malaikat membawa shalom. Asal dia bertemu dengan orang, shalom dulu. Dia bertemu dengan Maria waktu Tuhan menyampaikan melalui malaikat bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Salamnya pertama, shalom. Jangan takut, shalom. Dan saudaraku yang keempat, keadaan individual, perorangan yang tenang, tentram. Shalom itu tentram, tenang, damai. Dan yang kelima berarti keutuhan fisik, sosial, rohani. Jadi seluruh luar dalam kita, shalom. Seutuhnya, ya. Tuhan mau bikin roh jiwa tubuh kita shalom. Haleluya. Jadi kita ini menjadi alat untuk memberkati. Jadi kalau Tuhan mau memberkati bangsa-bangsa pada zaman Abraham, itu melalui Abraham. Semua yang terkoneksi dengan Abraham terberkati. Semua yang tidak terkonek dengan Abraham tidak terberkati. Semua yang bertentangan dengan Abraham akan mengalami masalah. Makanya Tuhan bilang, siapa yang mengutukimu terkutuk dia, siapa yang memberkatimu diberkati dia. Sebab aku memberkatimu dan keturunanmu, olehmu dan keturunanmu bangsa-bangsa diberkati. Maka kita membawa shalom ketika mereka mau bersalom dengan kita. Ketika mereka tidak terhubung, maka mereka tidak menerima shalom. Haleluya. Haleluya. Ya. Jadi itulah artinya damai sejahtera. Itulah yang kita akan alami dalam kerajaan Allah. Terus yang ketiga, pola hidup dalam kerajaan Allah ini adalah hidup kita bukan asal ngomong aja, tapi ada kuasa, ada kekuatan. Salah satu nanti rahasia, nanti kita akan belajar untuk kita bisa menerima kekayaan dalam Kristus, bukan dalam Yesus, di luar Yesus, itu kita diberi kekuatan. Di dalam kerajaan Allah kita akan menerima kekuatan itu. Di dalam konsel yang lalu saya sudah jelaskan, orang dunia aja dengan sungguh-sungguh kebetulan dia punya kemampuan, talenta, dan dia menemukannya, dia sungguh-sungguh menjadi kaya. Usia 23 tahun dia sudah milioner di Indonesia. Ada 7 orang muda yang terkaya di Indonesia ditampilkan di wawancara waktu itu saya dengar. Dan salah satu anak ini, kenapa dia terkaya? Diselidiki oleh wawancara bahwa dia sudah berpenghasilan 20 sampai 30 miliar per bulan. Usia 23 tahun, belum 27 tahun. Itu orang dunia. Sangat mungkin. Tapi kita bukan maksudnya meniru dia. Aku mau seperti dia. Itu nggak perlu. Itu saudaraku, tidak ada jaminan di dalam orang itu kekayaan membahagiakan. Kebahagiaan itu hal spiritual. Kalau kebahagiaan damai yang diberi dunia kayak asap, sebentar nampak, tidak hilang, saudara. Sesukses orang, sehebat orang, itu paling seperti bunga di padang. Mekar sebentar, tapi akan layu sore dan gugur dan hilang. Tapi dalam Tuhan tidak. Kita terus naik dan semakin meningkat. Haleluya. Itu dalam kerajaan Allah. Dalam kerajaan Allah tidak ada pemerosotan penurunan, tapi pertambahan kenaikan ada. Makanya dibilang kalau tetap naik tidak pernah turun. Itu polanya kerajaan Allah. Dan itu diberi kepada kita kuasa Allah, kekuatan Allah untuk memperoleh semua apa yang Tuhan sudah janjikan. Haleluya. Ya, jadi saudara yang dikasih Tuhan, ini maksudnya. Kenapa kita harus cari dahulu kerajaan Allah? Banyak orang nggak mengerti
begini, prakteknya nggak begini. Ya, contoh yang banyak di sini ya. Padahal mereka bisa beribadah kalau mau, kalau sadar mencari kerajaan Allah. Kenyataannya nggak mau, nggak datang. Kenapa? Karena kerajaan Allah itu tidak terlalu penting kalau setelah nomor 2, nomor 3 mungkin. Ya, tujuan mereka, cita-cita mereka itu yang penting. Mungkin uang, mungkin ada masalah yang menghambati mereka, atau ada keinginan yang lain yang mereka sedang capai, kejar, dapatkan, nikmati. Karena mereka nggak ngerti, karena polanya masih pola dunia. Pola dunia yang belum berubah akan menghalangi kita. Iblis akan membangun benteng kubu siasat untuk menentang Allah di dalam pikiran kita dengan cara-cara konsep dunia, bukan pola kerajaan Allah. Makanya saudara harus berubah kalau mau hidup dalam kerajaan Allah. Nggak boleh. Kalau kita hidup di Indonesia, kita harus ikuti undang-undang di Indonesia. Nggak ada di Indonesia ini coba mau keluar dari hukum Indonesia Pancasila, mereka mau ini akhirnya kacau. Mereka ditangkapi dan mereka mengalami banyak hal yang tidak baik. Dan mereka mengacau, saudara. Demikian juga orang Kristen nggak boleh pakai pola hidup manusiawi duniawi. Sementara dia mau hidup dalam Tuhan nggak bisa, kacau hidupnya, nggak ada shalom di situ. Makanya jangan heran banyak orang Kristen mengaku Yesus Tuhan Juru Selamat, bahkan sudah pernah menerima Yesus dan bahkan dipenuhi Roh Kudus, tapi hidupnya tidak shalom. Hidupnya tidak ada damai sejahtera, hidupnya tidak ada kebenaran. Sama hidupnya dengan orang dunia, karakternya juga bahkan lebih jahat katanya. Hidupnya tidak ada kuasa kekuatan Allah, mereka lemah, mereka kalah oleh kuasa iblis. Maka mereka harus minta tolong sama iblis dengan kuasa gelap perdukunan. Mereka harus minta penjaga badan dan segala macam. Dan mereka tidak punya kuasa. Karena itu hanya ada di dalam kerajaan Allah bagi orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Kalau kita sudah hidup dalam kerajaan Allah, semua yang kita butuhkan di dunia ini itu menjadi bonus kita bahkan. Haleluya. Makanya Tuhan sudah bilang, rancanganku mengenai kamu, rancangan damai sejahtera, bukan celaka, bukan yang buruk, bukan yang suram, tapi memberikan hari depan yang penuh harapan yang lebih baik. Tapi caranya, teruskan, cari dahulu kerajaan Allah itu. Maksudnya gimana itu? Ya, caranya mendahulukan ibadah untuk apa? Untuk mengenal Tuhan dan mendengar firman-Nya daripada aktivitas duniawi. Makanya cari dahulu. Perlukah makan nasi? Ya perlu, tapi lebih dahulu ini. Ya kan? Perlukah cari uang karena kita harus bekerja? Perlu cari uang bekerja, tapi utamakan ini. Itu maksudnya. Ada pepatah orang Batak berkata, ya bahasa Bataknya tadi itu narik koti dibayar nomor umirikot gitu ya. Artinya kita bisa tinggalkan yang penting demi mencapai duluan yang terpenting. Apa yang terpenting dalam hidupmu? Uang, harta, kesenangan, kekuasaan, cita-cita, atau kerajaan Allah? Apa yang termahal, yang terpenting? Itulah hartamu. Di mana ada hartamu, di situ hatimu. Omong kosong kita bilang kita mengasihi Tuhan, padahal nomor satu bukan Tuhan. Jadi berhala itu bukan hanya menyembah patung, pohon, tapi menyembah berhala itu menomor satukan yang bukan Tuhan. Itu penyembahan berhala, dan itu banyak di dalam diri orang Kristen di gereja. Nyembah Yesus sebenarnya bukan Yesus. Yesus itu hanya sebatas penolong. Kalau penting dia datang ditolong, ya kan? Kalau mereka sudah nggak bisa lagi ini itu dengan uangnya, dengan usahanya, baru datang sama Tuhan. Jadi Tuhan itu alternatif nomor 2 atau nomor 3, bukan nomor 1, bukan Tuhan. Padahal Kristus Yesus Tuhan, artinya Yesus nomor 1. Makanya saudaraku gak bisa, mungkin dia bilang Tuhan, tapi Tuhan tahu kalau kamu sebut aku Tuhan, kenapa tidak kau lakukan perintahku? Tuhan mau kita hidup dalam pola kerajaan Allah. Ya,
Jadi mendahulukan ibadah. Untuk apa ibadah kita? Bukan sekedar supaya hadir, kalau mati nanti supaya ada yang mengubur. Mana tahu ada pesta, ada kawan. Atau kalau orang muda biar ada di situ, mana tahu ada jodohku di situ. Itu nomor 2, nomor 3, nomor berapa itu? Bukan itu nomor 1. Kalau itu nomor 1 udah salah kita. Dan gak benar motivasi kita. Jadi harus mengutamakan Tuhan. Haleluya. Bahkan lebih penting ibadah dari pesta. Iya kan? Orang Kristen kadang-kadang salah. Lebih penting pesta daripada ibadah. Makanya suka bikin hari Minggu, lalu disuruh banyak orang narkobas, gak gereja otomatis. Ya kan? Kenapa? Ya karena hari Minggu kan hari libur. Libur maksudnya gak bekerja, bahkan tidak ke gereja. Kalau hari Senin kan cari uang. Kalau hari Minggu bisanya gak ke gereja, gak beribadah. Kan polanya sudah salah. Nah orang ini belum hidup dalam pola kerajaan Allah. Ya mereka masih hidup dengan pola lama. Jadi gak nyambung, gak connect dengan Tuhan nanti ya. Maka mereka gak saru. Bukannya kurang panjang tangan Tuhan menyelamatkan atau melakukan apapun dari mustahil bagi dia. Bukan kurang tajam telinganya mendengar doa kita sampai nangis-nangis. Tapi yang merupakan penghalang, pemisah, dosa, salah kita. Posisi kita gak benar. Kita bertentangan dengan Tuhan dengan cara pola hidup kita. Coba kita dengan pola kerajaan Allah. Shalom akan menjadi milik kita. Yang kedua, hidup dalam pola kerajaan Allah, hidup dalam keinginan roh. Roma 8 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Ini di Komsel sudah saya sampaikan dengan jelas. Berbahagialah saudara yang hadir dalam Komsel. Haleluya. Rugilah saudara walaupun di rumah saudara makan Indomie campur telur, tapi saudara rugi. Ya, tak berdua bulan sakit perut nanti habis uang ke dokter. Ya, Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Perhatikan ini. Jadi bagaimana caranya hidup dalam pola kerajaan Allah? Belajarlah hidup dalam keinginan roh. Ada keinginan roh, ada keinginan daging. Ada keinginan dalam Tuhan, ada keinginan dalam duniawi. Keinginan dunia akan menuju kebinasaan. Jadi keinginan roh membawa kita hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging adalah maut. Haleluya. Maut itu saudaraku membawa penderitaan, kemerosotan, kerusakan, kematian, kerugian dan semua yang jelek. Tuhan itu semua yang baik, tapi diizinkan yang jelek terjadi, tapi bukan kehendaknya itu. Nah Tuhan itu maha suci, maha baik. Gak ada pikiran yang kotor dan jelek di pikiran. Kalau terjadi itu karena kita, makanya jangan bilang kalau kau mengalami hal yang buruk, pencobaan ini Tuhan kenapa lagi datang? Gak ada itu. Coba kita perhatikan Yakobus pasal yang pertama tentang hal yang tidak baik itu bukan dari Tuhan, tapi dari dunia ini, dari diri kita sendiri yang membawa kita ke sana. Yakobus 1, perhatikan ayat yang ke berapa itu? 12 seterusnya. Ayat 13 mulai. Apabila seorang dicobai, jangan ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Jadi kalau ada yang buruk, yang jahat, tidak baik, jangan bilang itu dari Allah. Karena Allah tidak bisa dicobai, dan dikatakan di sana sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Allah sendiri tidak mencobai siapapun dengan yang jahat. Tapi diizinkannya karena kita punya kehendak bebas. Tidak dikehendakinya Abraham terkutuk diusir dari Taman Eden, tapi itu kehendak bebas Adam memakan
buah pohon pengetahuan baik dan jahat, itu melanggar firman. Jadi Tuhan izinkan. Kita bukan robot. Robot itu nggak punya kehendak. Semua itu atas yang mencipta. Kalau di rem dia ke kanan dia. Rem dia ke kiri dia. Kalau kita enggak. Dikasih Tuhan firman, makan buah pohon pengetahuan baik, kau mati. Kalau tidak, kau akan hidup. Jadi dia memiliki kehendak, Tuhan izinkan. Jadi kalau ada yang jahat, ada yang jelek, ada yang tidak baik, jangan bilang ini datang dari Tuhan. Allah tidak bisa dicobai dan dia sendiri tidak mencobai siapapun yang jahat. Lalu dari mana datang pencobaan itu? Iblis yang menggunakannya dan kita terjebak di dalamnya karena apa? Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Berarti itu bukan keinginan dari roh. Itu keinginan duniawi. Itu keinginan daging. Iblis hanya mensupport, mendukung, mengompor-ngompori supaya kita melakukan keinginan daging. Ketika keinginan duniawi, keinginan daging, keinginan duniawi itu apa? Keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging. Ketika dilakukan keinginan diri sendiri itu, maka orang itu diseret dan dipikat oleh keinginan itu. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, dilakukan, ia melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, sudah terjadi, ia melahirkan maut. Makanya keinginan daging maut. Di dalam Tuhan kita naik terus. Di dalam kerajaan Allah kita naik terus. Di luar Tuhan kita merosot. Di dalam Tuhan kita terus dibaharui. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Dalam dunia tidak, yang baru makin buruk. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi itulah sebabnya kembali kita tadi kepada Roma pasal berapa tadi? Saya mau jelaskan ini. Roma pasal 8. Perhatikan, ini yang kita harus pahami dulu. Perhatikan baik-baik. Kalau sudah mengerti ini, kita sudah siap nanti bergerak di dalam pola kerajaan Allah. Apa itu? Saya ulangi. Karena keinginan daging adalah maut. Ini salah satu cara hidup dalam pola kerajaan Allah. Hidupnya bukan menurut daging, bukan menurut perasaan, pikiran, kehendaknya lagi, tapi dia mengikuti perasaan kehendaknya Tuhan, keinginan roh namanya. Kalau kita ikuti keinginan roh, kita akan hidup di dalam kerajaan Allah yang ada kehidupan. Di luar kerajaan Allah adalah kematian, upah dosa, upah kematian, kemerosotan, keterpisahan, kerusakan. Tapi kalau hidup dalam kerajaan Allah, yaitu dengan cara mengikuti keinginan roh, akan hidup. Hidup di sini bukan asal hidup, hidupnya apa? Hidup di sini dalam bahasa aslinya Z-O-E, hidupnya Allah. Itulah hidup kekal, itulah hidup ke surga. Orang kalau belum punya hidupnya Allah, belum masuk surga. Dia hanya punya hidup jasmani, bios. Orang belum punya Yesus, dia punya Yesus, tak punya hidup. Hidupnya itu namanya bios, hidup jasmani, seperti hidup hewan. Tapi kalau kita bukan hanya bios, bukan hanya hidup jasmani, kita memiliki hidupnya Allah, itulah hidup kekal. Itulah yang membuat kita nanti masuk surga selamanya di sana tinggal. Haleluya. Hidupnya Allah lebih berkuasa daripada maut. Makanya Yesus tidak bisa ditahan di kuburan oleh dosa yang sudah ditanggung. Nah, dia memiliki dia dari itu, dia memberi itu kepada kita. Dan kehidupan lebih berkuasa, kehidupan Allah lebih berkuasa dari kematian. Makanya Yesus bilang, akulah kebangkitan hidup. Kalau kau mati, karena aku kau akan bangkit hidup lagi dan selamanya di surga. Z-O-E kalau bahasa aslinya. Jadi Tuhan berikan hidupnya. Kalau kita hidup di dalam Tuhan oleh roh. Ketika kita hidup oleh roh, keinginan roh, kita diberikan hidupnya. Hidupnya membuat kita tidak bisa dikuasai oleh maut. Haleluya.
Hidup kita akan terus ditransformasi sampai seperti Yesus. Kalau anak Raja Wali hidup, maka dia akan bisa terbang seperti induk Raja Wali. Kalau Zu sudah kita miliki, kita akan seperti Yesus. Gak mungkin ayam seperti Raja Wali terbang, gak bisa, karena dia gak memiliki hidupnya Raja Wali. Kita memiliki hidupnya Allah. Makanya Bapak bilang, kamu hendaknya sempurna seperti aku Bapakmu sempurna. Karena kita anaknya berdasarkan kita diberi hidup. Ketika kita bertobat, cari kerajaan Allah, hidup dalam kerajaan Allah, hidup dalam keinginan roh, maka kita memiliki hidup Zu, hidupnya Allah. Maka mau tidak bisa menghancurkan hidup kita. Haleluya. Penyakit itu bagian daripada mau. Kesembuhan itu bagian daripada Zu, hidupnya Allah. Maka sering ada pengkhotbah bilang mengalirlah aliran hidup, maka orang itu sembuh. Maksudnya hidupnya Allah, Zu. Maka Yesus membusi murid-muridnya, terimalah Roh Kudus. Mereka menerima Zu, hidupnya Yesus. Haleluya. Itu yang kita miliki. Maka kita sudah pasti hidup selamanya di surga nanti karena Zu. Karena kita hidup dalam kerajaan Allah. Hidup dalam kerajaan Allah itu apa? Hidup menurut keinginan roh. Hidup menurut keinginan roh Allah. Hidup menurut keinginan Roh Kudus. Akibatnya kita memiliki Zu, keselamatan. Dan apalagi? Dan damai sejahtera. Saya sudah khotbahkan tema kita tanggal 2021. Damai sejahtera, saya sudah jelaskan. Ya, dan kita akan utuh indah. Tidak ada kurangnya. Adam dan Hawa begitu hidup hari pertama setelah diciptakan hari ke-6, dia sudah berkelimpahan. Dia memiliki hidupnya Allah, Zu, tak bisa mati, hidup selamanya. Dan semua sudah tersedia apa yang dia butuhkan. Jadi berkelimpahan. Jadi dia bukan tunggu nanam padi dulu, baru 4 bulan kemudian baru bisa makan. Sudah ada semua. Tinggal dia meningkatkan, mengembangkan. Dan Tuhan memberi mereka kemampuan. Haleluya. Haleluya. Sampai bisa dia memelihara Taman Eden seluas negara Iran dan Irak. Taman Eden. Kami aja bunga sedikit di situ sudah susah memelihara. Ya, kalau Adam dan Hawa mampu merawat Taman Eden yang seluas negara Irak dan Iran. Belum dunia ini lagi. Masih taman. Itu tempat dia, kayak rumahnya, taman di rumahnya. Kenapa? Dia memiliki kekuatan. Apa itu kekuatan? Nanti kita pelajari pada episode yang akan datang. Maka kalau saudara nggak hadir, saudara akan bingung apa yang saya sebut sekarang. Haleluya. Haleluya. Ayo cari dahulu kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu mahal. Yesus mengumpamakan kerajaan Allah itu seperti saudagar menemukan mutiara yang sangat berharga dan dia ingin memilikinya. Maka untuk memilikinya dia harus menjual seluruh hartanya lalu membeli itu mutiara yang sangat berharga. Itulah kerajaan Allah. Karena itu lebih berharga dari kekayaanmu, dari cita-citamu, dari apapun yang kau anggap hebat di dunia ini. Kerajaan Allah lebih berharga. Karena dalam kerajaan Allah segala-galanya sudah ada. Haleluya. Jadi damai sejahtera. Itu sama dengan Yohanes, apa yang katakan Yesus Yohanes. Jadi itu sama dengan Yohanes 10 ayat 10. Oke. Perhatikan. Yohanes 10 ayat 10. Saya baca begini. Pencuri yaitu iblis datang hanya, jadi tujuannya hanya ini, ada yang lain. Apapun dilakukannya tipu muslihat, tujuannya hanya ini. Pertama mencuri, mengambil, dia tidak pernah memberi. Walaupun ada orang pergi ke gunung Kidul katanya supaya kaya, menipu aja itu. Dia beri kayak memancing ikan itu, menangkap ikan itu, jebakan aja. Tak pernah dia memberi, mengambil ya. Nah dia pencuri. Yang kedua dia mau membunuh, bukan memberi hidup, membunuh. Bahkan
dia mau kita binasa bersama dia di dalam dosa, membinasakan. Yesus berkata, aku datang supaya mereka, supaya kita yang mau menyambut dia dan hidup dalam dia, hidup dalam pola kerajaannya, mempunyai hidup, mempunyai zuhud. Haleluya. Biarlah hidupnya Tuhan itu berkembang makin nyata. Anak kecil sejak lahir sudah mirip hidungnya kayak bapaknya, matanya kayak mamanya, kayak orang tuanya. Tapi kalau dia udah besar nanti mirip kali dia nanti. Ya kalau kayak saya pernah saya foto di Facebook buat apa saya, foto saya, semua family kami dulu, lihat kamu kayak melihat bapakmu, mirip kayak bapakmu. Iyalah, secara jasmani. Tapi kita bukan hanya anak jasmani, kita anak Allah karena kita menerima hidupnya Allah. Kita akan terus bertumbuh di dalam dia sampai seperti Yesus karakternya. Bukan mukanya dia berubah jadi kayak yang di kalender bukan itu. Haleluya. Karakternya, kuasanya, kesuciannya, semua kehidupan Yesus. Haleluya. Jadi mempunyai hidup zuhud. Ini tujuannya Yesus. Jadi orang nggak punya Yesus belum punya zuhud, walaupun dia beragama Kristen. Hanya orang bertobat mau hidup dalam kerajaan Allah akan diberi zuhud, hidupnya kekal. Hanya bertobat, percaya Injil, percaya Yesus, kau akan diberi zuhud dan terus hidup dengan pola kerajaan Allah, hidup menurut keinginan Roh, kau akan memiliki hidup itu, zuhud itu, dan damai sejahtera. Di sini Yesus bilang, aku datang supaya kau punya hidup zuhud, hidupku, hidup yang dari aku, dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Haleluya. Kelimpahan. Kelimpahan itu lebih dari cukup. Kalau cukup itu paling saya sekarang minum makan nasi satu piring, lebih dari itu udah bahaya karena kegemukan nanti. Ya kan? Jadi kalau saya punya kelimpahan nasi, itu maksudnya supaya saya bisa dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Itu cara. Jadi kalau cukup berapa? Berapa sih? Paling satu kali makan kau kan? Dan Tuhan tidak mau kasih kau, kalau kelimpahan itu hanya satu muk, Dia mau kasih kau satu truk. Untuk apa? Bukan untuk kau makan, tak sanggup kau makan satu truk. Untuk kau dipakai Tuhan menjadi berkat. Ini pola kerajaan Allah. Makanya jangan pelit kali kalau sudah diberkati. Itu pola dunia. Orang banyak uang tapi pelit itu miskin. Orang punya sedikit tapi bisa memberi, itu caranya mau jadi kelimpahan. Itu cara berpikir yang berbeda. Apa? Ilmu ekonomi dalam kerajaan Allah bertolak belakang dengan ilmu kerajaan apa? Ilmu ekonomi dunia. Kalau ilmu ekonomi dunia mendapat keuntungan sebesar-besarnya, tapi kalau bisa keluar sedikit, kalau bisa jangan ada keluar. Enggak. Hukum kerajaan Allah, kau tabur banyak, kau tuai banyak. Itu hukum kelimpahan. Haleluya. Apa gunanya kau memiliki air berlimpah-limpah padahal kau hanya bisa 3 liter minum satu hari, lalu tertumpahlah itu. Ya ada gunanya kan? Makanya Tuhan gak kasih kelimpahan karena polanya sudah duniawi. Tuhan mau kita kelimpahan. Shalom namanya. Enak kali kan? Ya. Haleluya. Haleluya. Makanya pikiran berubah dulu. Jangan dulu pikir seperti orang dunia. Ketika kau lihat, memang dulu pun saya pun begitu, mungkin saudara pun pernah begitu. Mak, kalau saya banyak uang kayak gitu ya, beli mobil lah, beli inilah, enak saya. Salah itu. Kau nanti terjebak, nanti keinginan itu menyeret kau. Makin cinta uang, makin cinta uang. Tujuanmu bukan untuk sukses, bukan untuk kaya, bukan untuk terkenal. Tujuanmu adalah hidup bagi kerajaan Allah. Hidup dalam kerajaan Allah. Lalu apakah aku memiliki? Tuhan akan memberi semuanya sebagai tambahan. Jadi semua kekayaan, kesuksesan, keterkenalan hanya bonus, aksesoris. Ibarat kado bungkus doang yang hanya orang dunia melihat. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat di dalam. Tuhan melihat rohani kita, bukan luar kita.
Jadi jangan saudara kira ketika kita tampil secara jasmani langsung itu Tuhan lihat. Enggak, Tuhan melihat rohani kita. Tuhan melihat hati kita, bukan seperti manusia melihat. Makanya berubah. Stoplah kau iri, maunya kita seperti itu ya. Mak, dia kan baru udah punya 3 rumah. Mak, aku kapan? Lalu kau mencontoh dia, mengikuti dia, menginginkan dia, terseret Tuhan. Sehingga kau menghalalkan segala cara untuk itu. Tidak. Tuhan kalau mau bikin kita kaya, posisi kita dulu dibetulinya. Kita harus hidup benar dulu. Karena setelah kita hidup benar, ditaruhlah di kepala kita berkah. Kalau sudah ditaruh berkat itu, nggak usah banting tulang susah payah. Berkat itu menjadikan kau kaya. Nanti akan kusampaikan detail. Yang jelas, saudara harus mau memposisikan dirimu hidup dalam kerajaan Allah, bukan hidup menurut daging. Di dalam Roma pasal 8 dikatakan, orang yang memikirkan hal-hal yang dari daging, memikirkan hal-hal yang dari dunia ini, saudaraku, akan memposisikan dirinya menjadi seterunya Allah, musuhnya Allah. Ya, coba ayat yang terakhir. Ya, kita perhatikan Roma pasal 8. Ini banyak menceritakan bagaimana hidup pola kerajaan Allah dalam praktek. Ya, saya katakan, mari kita lihat di sini ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Daging kita kan terbuat dari dunia ini, dari bumi, dan sudah tertutup. Makanya hubungan daging dengan dunia ini, bumi maksud saya, berhubungan. Ya, makanya kembali kita nanti ke bumi, menjadi tanah, tubuhnya. Tapi roh kita buatan Allah kembali kepada Allah. Ya, lagi sudah diberi kita kita akan hidup selamanya dengan Allah. Ya, sebab mereka hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang daging. Makanya apa yang kau pikirkan? Makanya berubah. Haleluya. Ganti dari pikiran duniawi. Pikiran yang dari dunia itu hanya adalah keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Ya, dibilang siapa yang memikirkan hidup menurut daging akan memikirkan hal-hal yang dari daging. Apa yang dipikirkan itu yang diinginkannya. Keinginan daging menuju mau, bertentangan dengan Allah. Terus mereka yang hidup menurut roh, menurut Roh Kudus, memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, ketika kita percaya terima Yesus dalam hati kita, Roh Kudus sudah ada. Maka kita akan diberitahunya saat kita mengizinkan firman Tuhan bergerak hidup dalam diri kita. Ketika firman bergerak, Roh Kudus akan bergerak. Ketika firman hidup dalam diri kita, Roh Kudus akan bekerja. Jadi firman dan Roh Kudus bekerja dalam diri kita, maka dengan mudahnya kita menangkap pikiran yang dari roh, keinginan yang dari roh, tinggal kita melakukannya, mengikutinya. Kalau keinginan daging menyeret kita melakukan dosa, keinginan roh menyeret kita untuk hidup dalam pola kerajaan Allah, menyeret kita untuk melakukan kehendak Tuhan, menyeret kita melakukan firman. Itulah makanya perintah-perintahku tidak berat, karena diseret oleh keinginan. Keinginan roh menyeret kita untuk hidup dalam pola kerajaan Allah. Keinginan daging menyeret kita melakukan dosa, mendatangkan maut. Maka bagaimana caranya supaya aku menangkap keinginan pikiran roh? Maka terus buka hati pikiranmu, terima terus firman. Firman itu hidup. Ketika dia bergerak karena dia hidup, maka Roh Kudus bergerak. Di mana firman bergerak, di situ Roh Kudus bergerak. Maka dia akan menyampaikan ke dalam rohmu keinginan pikirannya. Tangkap itu di pikiranmu, ganti itu menjadi pikiranmu. Pikiran dari roh, karena kau hidup menurut roh, maka memikirkan hal yang dari roh, dan akan timbul keinginan dari roh. Keinginan roh itu akan menyeret kau untuk hidup dalam pola kerajaan Allah, yang akhirnya kau menerima hidup dan damai sejahtera. Yesus datang untuk itu, supaya kau boleh hidup dan hidup segala kelimpahan. Haleluya. Itu caranya. Maka kita, saudaraku, ketika kita sudah hidup di sini, kitalah yang akan memperkenalkan siapa Yesus. Melalui kita banyak orang percaya Yesus. Bukan karena kita sudah kaya kali misalnya,
tapi karena mereka melihat apa yang Yesus lakukan untuk semua hidup kita. Mereka segera melihat, itulah buah, dan buah itu akan membawa orang mengenal Yesus dan diselamatkan, dan itu buah yang paling bagus. Itu buah kehidupan kita, banyak orang yang mengikuti Yesus. Buah orang Kristen adalah orang Kristen. Haleluya. Dan itu hanya tinggal kalau kita tinggal dalam Yesus, Yesus dalam kita. Itu maksudnya apa? Itu yang disebut hidup dalam pola kerajaan Allah. Hidup menurut keinginan roh, bukan keinginan daging. Kenapa? Karena kalau tidak, ayat yang 7 dikatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena keinginan daging tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya, berseteru. Jadi ada anak Tuhan, sudah ada roh Allah, tapi hidup menurut pikiran dari daging. Nah, inilah anak Tuhan hidup dalam pola dunia. Tuhan mau kita bertobat, hidup dengan pola surgawi, hidup dengan pola kerajaan Allah. Caranya hidup menurut keinginan daging. Caranya terima terus firman. Itu makanya cari kerajaan Allah, kebenaran, firman-Nya, bersekutu dengan Yesus. Ketika kau berdoa, Roh Kudus akan berbicara dan memberikan sesuatu ke dalam rohmu. Tangkap itu, ganti pikiran itu, pakai pikiran dari roh. Tangkap keinginannya, biarkan kau diseret, didorong untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Karena kehendak Tuhan kau tetap naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor, memiliki hidup dan memiliki segala kelimpahan. Haleluya. Dan di dalamnya keadaan kita semakin baik, semakin baik. Dan itu tidak tergantung oleh situasi kondisimu lagi, tidak tergantung oleh situasi kondisi dunia lagi. Itu tergantung dengan firman dan pekerjaan Roh Kudus dalam dirimu. Izinkan dia. Kau tidak bisa menyempurnakan dirimu, menyelamatkan dirimu, mengubah dirimu, tapi Roh Allah akan melakukannya. Siapa yang hidup menurut keinginan roh, dia sedang membunuh, mematikan keinginan daging. Ayat pertama di atas, Roma pasal 8. Maka beginilah kalau kita sudah hidup dalam Tuhan, bergerak dalam Yesus, hidup dengan roh, demikianlah sekarang. Sejak itu tidak ada lagi apa? Hukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus. Ketika kita hidup bergerak dalam Yesus, gak ada lagi hukuman. Jadi gak usah takut masuk neraka kau lagi. Gak usah takut gak ikut pengangkatan nanti. Gak usah takut apapun yang lain, seperti yang dikhawatirkan dunia, apa yang makan, minum, pakai. Maka yang belum punya rumah pasti punya rumah. Amin. Paling lambat usia 50. Paling lambat. Rumah di bumi dan rumah di surga. Karena ini bicara salur. Jangan bilang biar miskin di bumi asal masuk surga. Itu belum salur. Tuhan mau kelihatan dan tidak kelihatan kita sama. Di alam roh dan di alam jasmani kita sama. Haleluya. Tidak ada penghukuman lagi. Terus apa dikatakan ayat 2? Roh yang memberi hidup, yang memberi telah memerdekakan kamu. Merdeka. Terus apa dikatakan? Dalam Kristus dari hukum dosa hukum maut. Jadi dosa tidak berkuasa lagi karena lebih berkuasa lebih berkuasa roh di dalam diri kita. Ini caranya. Makanya saya tunggu saudara harus membuka hati pikiran lebar-lebar. Datang ibadah, terima itu firman, seperti rusa yang haus rindu sungai, begitulah hatimu akan Tuhan dan firman. Seperti tanah yang kering merindukan hujan, begitulah hidupmu mencari Tuhan. Karena Tuhan bilang yang lapar haus akan kebenaran akan dipuasi. Haleluya. Artinya Tuhan kasih sampai engkau bersukacita, sesuka-cita. Itulah damai sejahtera yang dimaksud. Dan saudaraku, terus terima, kejar di mana firman diberitakan oleh Tuhan. Kejar berapapun harganya, karena itu keinginan roh. Keinginan daging memang kau di rumah lebih bagus. Jangan ikuti, karena ini pilihan, keputusan. Ya. Terus saudaraku, dapatkan itu. Kejar terus Tuhan lewat doamu, puasa, konsen atau apruta. Terus di dalamnya kau sedang mengejar Tuhan dan terus siap menerima firman.
Jika firman itu hidup bergerak dalam dirimu, maka Roh Kudus dan firman akan bekerja, akan memberikan kau menangkap pikirannya dan keinginannya, yang akan menyeret kau hidup dalam pola kerajaan Allah, dan di dalamnya kau menerima hidup dan damai sejahtera. Untuk itulah Yesus datang sampai mati di kayu salib, supaya Dia memberi hidup kepadamu dan hidup segala kelimpahan. Haleluya. Jadi cita-cita kita bukan mau kaya, mau sukses, mau hebat, tapi kita mau hidup dalam kerajaan Allah, memperbesar, memperlebar, memberitakan kerajaan Allah. Dan dalam kerajaan Allah sudah ada semuanya. Kalau ini yang menjadi utama, yaitu Yesus dan firman, itulah harta yang terpenting sebenarnya. Maka di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Di mana hartamu berada? Kalau saya, Yesuslah, karena Dia segalanya. Tanpa Yesus tidak ada punya saya. Jadi jangan pikir saudaraku, kalau aku sungguh-sungguh ikut Tuhan, apa yang harus aku makan, apa yang aku minum, gimana aku beli rumah, gimana itu pola dunia itu. Ketika kau bangun hidupmu dalam Tuhan, imanmu akan melihat semua itu pasti terjadi. Kau tinggal deklarasi, kau bergerak oleh keinginan roh, kau akan dapat itu semua. Haleluya. Dan Tuhan akan menggenapkan firman yang ada dalam hatimu. Sudah siap? Amin. Orang muda siap mengalami terobosan ini. Itulah buah yang diharapkan. Tapi ketika kau tidak memiliki pola pikir yang dari Tuhan nanti, ketika kau sukses, ketika kau kaya, kau akan sombong. Dan itu membuat kau lebih sulit masuk kerajaan Allah, lebih gampang unta masuk lubang jarum daripada kau masuk kerajaan Allah. Maka itu bukan, itu hanya aksesoris. Amin. Walaupun kau punya rumah 2 tingkat, 2,5 tingkat, atau tanpa tingkat, pokoknya bukan itu tujuanmu. Kalau Tuhan kasih itu semua, dan itu belum apa-apanya dibanding Yesus. Paulus bilang seperti sampah itu. Jadi stop kau pikir itu. Kau kejar kekayaan, kau akan diperhamba oleh uang. Kau kejar kesuksesan, kau akan digulung oleh keinginan dunia ini. Di dalam Yesus kita sudah pasti sukses. Perhatikan Mazmur pasal 1, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon di tepi air, menghasilkan air dan musimnya. Tidak layu daunnya meskipun musim kemarau. Kenapa? Dia tetap dapat air yang menjadi sumber hidupnya. Berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja berbuatnya. Jadi berhasil itu bukan tujuan, tapi hidup dalam Tuhan. Itu yang menjadi tujuan. Bisa bedakan? Bisa bedakan? Sehingga sehebat manapun suksesmu, kayamu, terkenalmu, kau tidak kehilangan tujuan. Tapi kalau tujuanmu itu, kau akan terkecoh. Dunia dengan segala keinginannya akan menuju ke binasaan. Orang-orang yang dalam Tuhan semakin bersinar, semakin bertambah, semakin indah, semakin salut. Haleluya. Mari kita nikmati tahun ini. Ambil keputusan untuk berbuah. Kamu harus hidup dalam pola kerajaan. Habis. Mari kita berdoa.